Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Merlinda, kelas B dengan NIM 01A1200080. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat, yaitu senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH, dan ATP. Di mana NADH atau nikotinamida adenina dinukleotida hidrogen adalah koenzim yang mengikat elektron H, sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Glikolisis melibatkan enzim ATP dan ADP, serta peranan ATP dan ADP pada glikolisis adalah memindahkan atau mentransferkan fosfat dari molekul yang satu ke molekul yang lain. Kedua yaitu glikogenesis. Glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi, seperti saat sesudah makan. Glikogenesis juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati, karena glikogen adalah suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh yang sama dengan amilum dari tumbuhan. Ketiga yaitu glikogenolisis. Glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda, yang tergantung dari proses apa yang memengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Yang terakhir yaitu gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan suatu lintasan metabolisme yang dapat dimanfaatkan tubuh untuk menjaga kadar glukosa dalam darah tetap seimbang selain dengan glikogenolisis. Proses yang terjadi dalam gluconeogenesis atau pembentukan gula baru yaitu asam laktat akan diubah kembali menjadi glukosa melalui rangkaian reaksi. Karena pada dasarnya gluconeogenesis tersebut merupakan proses sintesis glukosa yang berasal dari senyawa-senyawa selain karbohidrat seperti asam laktat serta beberapa asam amino. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus glikolisis. Nah, dapat dilihat dari gambar, siklus glikolisis dimulai dari glukosa, di mana terdapat dua tahap, yaitu tahap penggunaan energi dan tahap pelepasan energi. Pertama yaitu tahap penggunaan energi. Yang pertama, penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase, sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Yang kedua, yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat. Yang ketiga, fosforuktokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat fruktosa 1,6 bisfosfat. Yang keempat, aldolase akan membagi molekul gula atau fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda dan merupakan isomernya, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida fosfat. Nah, dua molekul gliseraldehid fosfat masing-masing akan masuk pada tahapan glikolisis selanjutnya, yaitu tahap pelepasan energi. Di mana tahap pelepasan energi dimulai dari triosafosfat dehidrogenase akan mengkatalisis pemindahan elektron dan H+ dari substrat, atau disebut dengan gliseraldehid fosfat ke NAD+ membentuk NADH. Yang ketujuh, glikolisis akan menghasilkan ATP. Gula telah diubah menjadi senyawa asam organik oleh fosfoglyceralkinase. Selanjutnya, gugus fosfat dipindahkan sehingga menjadi 2-fosfoglyceral
fosfoglisierat oleh fosfogliseromutase. Selanjutnya, 2-fosfoglisierat akan melepaskan molekul H2O sehingga terbentuk fosfoenol piruvat kinase oleh enolase. Yang terakhir, piruvat kinase akan mentransfer gugus fosfat sehingga menghasilkan 2 ATP lagi. Selanjutnya yaitu siklus Krebs. Secara lengkap, proses siklus Krebs akan jelaskan. Yang pertama yaitu pembentukan sitrat adalah proses awal yang terjadi dalam siklus Krebs, di mana terjadi proses kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat yang akan membentuk sitrat dengan enzim sitrat sintase. Selanjutnya, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akonitase. Enzim dehidrogenase isositrat akan mampu mengubah isositrat menjadi alfa-ketoglutarat dengan bantuan NADH. Dalam proses reaksi ini juga terjadi pelepasan satu molekul karbon dioksida. Alfa-ketoglutarat mengalami proses oksidasi sehingga akan menghasilkan suksinil-CoA. Nah, selama oksidasi ini, NAD+ akan menerima elektron atau reduksi menjadi NADH tambah H+. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya, suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat. Energi yang dilepaskan digunakan untuk mengubah guanosin difosfat atau GDP dan fosforilasi atau PI menjadi guanosin trifosfat atau GTP. GTP ini kemudian dapat digunakan untuk membuat ATP. Selanjutnya, suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan dioksidasi menjadi fumarat. Ketika oksidasi inilah, FAD akan menerima elektron atau reduksi dan menjadi FADH2. Enzim suksinat dihidrogenase mengkatalisis pemindahan 2 hidrogen dari suksinat. Selanjutnya adalah proses hidrasi, yaitu proses di mana akan menyebabkan terjadinya penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon, sehingga akan menghasilkan asetil sehingga akan berbalik kembali secara berulang. Di sini, pada saat hidrogen menghasilkan ikatan karbon, akan menghasilkan produk berupa malat, yang kemudian malat akan dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat inilah yang akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Hasil akhir dari tahap ini juga berupa NADH, di mana jumlah energi atau ATP yang dihasilkan dalam siklus Krebs berupa 12 ATP, yaitu 3 NAD+ sama dengan 9 ATP, 1 FAD sama dengan 2 ATP, dan 1 ATP sama dengan 1 ATP. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa dari seluruh proses siklus Krebs bertujuan untuk mengubah asetil-CoA dan H2O menjadi CO2 dan menghasilkan energi tinggi berupa ATP, NADH, dan FADH. Selanjutnya yaitu rantai respirasi atau transport elektron. Proses transport elektron berlangsung pada mitokondria, tepatnya pada bagian membran dalam mitokondria atau krista. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer, koenzim Q, sitokrom C, ATPase, dan kompleks protein. Di sini terdapat 2 transport elektron, yaitu NADH menjadi ATP dan FADH2 menjadi ATP. Pertama yaitu proses pengubahan NADH menjadi ATP. Proses yang terjadi pada tahapan transport elektron diawali dari
NADH diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi makan masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Qi. Saat elektron melewati kompleks protein 1, akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Elektron dari koenzim Qi dibawa melewati kompleks protein Qi ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Kemudian, dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATPase. Setiap satu atom hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP, yang kemudian elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron atau disebut dengan penangkap elektron. Terakhir, jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3, sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan satu molekul NADH. Dan pada akhirnya, untuk setiap satu NADH akan menghasilkan 3 ATP. Selanjutnya yaitu proses pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2, kemudian ke koenzim Qi, dan berikutnya ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, juga dikeluarkan satu atom hidrogen. Setiap atom hidrogen yang terbentuk kemudian akan masuk ke ATPase yang mengubah ADP menjadi ATP. Selanjutnya, elektron akan bereaksi dengan ion H+ dan ditangkap oksigen menghasilkan H2O. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Jadi, hasil dari perubahan untuk setiap satu FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Nah, hasil akhir dari transfer elektron berupa 10 NADH yang berarti 30 ATP dan 2 FADH2 yang berarti 4 ATP. Hingga pada proses transfer elektron dihasilkan 34 ATP dan 6 H2O. Kemudian, hubungan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Dapat dilihat pada gambar, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak, di mana protein akan menghasilkan asam amino, karbohidrat yaitu berupa gula, dan lemak yaitu gliserol dan asam lemak. Asam amino akan melalui proses deaminasi yang akan membagi NH3 dan asam keton, di mana NH3 akan diproses menjadi urea, kemudian dikeluarkan dalam bentuk urin. Sedangkan asam keton akan masuk dalam pirufat dan siklus Krebs. Selanjutnya yaitu gula akan masuk dalam proses glikolisis, yaitu proses perubahan glukosa menjadi pirufat, selanjutnya asetil-CoA, dan masuk ke siklus Krebs. Sedangkan untuk lemak, gliserol akan masuk dalam tahap gliseraldehid yang akan menuju ke pirufat, asetil-CoA, dan masuk ke siklus Krebs. Untuk asam lemak, akan melalui proses beta oksidasi dan menuju ke asetil-CoA. Selanjutnya akan masuk ke siklus Krebs, yang mana protein, karbohidrat, dan lemak akan bertemu dalam siklus Krebs, kemudian akan menuju rantai transfer elektron dan fosforilasi oksidatif.
Selanjutnya yaitu membahas mengenai proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Respirasi aerob bisa kita artikan sebagai sebuah reaksi pemecahan senyawa glukosa yang memerlukan bantuan oksigen. Oksigen di sini memiliki peran dalam menangkap elektron yang kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen dan akan menghasilkan air atau H2O. Kejadian ini akan berlangsung dalam tubuh kita di dua tempat, yaitu sitoplasma dan mitokondria. Nah, pertama, tahap-tahap dalam proses glikolisis aerob, yaitu pertama tahap glikolisis. Pada proses ini terjadi pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Proses ini berlangsung di sitoplasma dalam dua jenis reaksi, yaitu endorgenik, yang mana membutuhkan ATP, dan eksogenik, menghasilkan ATP. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Asam pirufat yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Selanjutnya tahap kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif atau disebut sebagai reaksi antara karena dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Proses dekarboksilasi oksidatif berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Pada proses dekarboksilasi oksidatif terjadi perubahan satu asam pirufat menjadi satu asetil-CoA. Di tahapan glikolisis, jumlah satu senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat, yang mana akibatnya akan terbentuk pula 2 asetil-CoA. Proses ini juga membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan 2 NADH dari 2 NAD+. 2 molekul asetil-CoA akan menuju tahap berikutnya, yaitu siklus Krebs. Yang tahap ketiga, yaitu siklus Krebs. Siklus ini juga sering disebut sebagai daur asam sitrat, dikarenakan pada tahapan ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat. Tempat berlangsungnya tahapan siklus Krebs adalah di dalam matriks mitokondria. Hasil dari siklus Krebs adalah senyawa yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon untuk sintesis senyawa lain, 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP untuk setiap 1 asam pirufat. Karena input substrat sebelumnya adalah 2 asetil-CoA untuk setiap 1 molekul senyawa glukosa, maka hasil yang didapatkan dari siklus Krebs pada proses respirasi ini adalah 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Satu senyawa lagi yang terbentuk dalam proses ini adalah CO2. Satu berasal dari proses pembentukan NADH dari NAD+, yang menghasilkan 2 buah CO2 karena ada 2 asetil-CoA yang digunakan, maka akan terbentuk 4 buah CO2. Bisa kita simpulkan hasil dari proses siklus Krebs ini adalah 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Keempat, transport elektron. Transport elektron atau fosforilasi oksidatif adalah tahap di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi yang berbentuk ATP agar bisa digunakan oleh tubuh. Tempat berlangsungnya tahapan transport elektron berada di bagian mitokondria, tepatnya di membran dalam atau krista mitokondria. Untuk setiap satu molekul NADH akan menghasilkan 3 ATP dan setiap satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Jumlah NADH yang dihasilkan dari tahap-tahap sebelumnya yaitu proses jumlah NADH glikolisis 2 NADH, dekarboksilasi oksidatif 2 NADH, siklus Krebs 6 NADH. Dari proses sebelumnya kita mendapatkan 10 NADH. Maka karena satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, maka total ATP yang kita peroleh adalah 30 ATP. Sedangkan jumlah FADH2 yang kita peroleh dari proses siklus Krebs adalah 2 buah molekul FADH2,
Jika satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP, maka total ATP yang kita dapatkan dari FADH2 adalah 4 ATP. Jika kita menambahkan 4 ATP yang kita dapatkan dari proses glikolisis dan siklus Krebs, maka total ATP yang dihasilkan dalam proses respirasi aerob adalah 38 ATP. Tetapi pada proses glikolisis terjadi proses perpindahan dari sitoplasma menuju proses selanjutnya, yaitu transport elektron yang terjadi di mitokondria. Proses perpindahan ini akan membutuhkan energi 2 ATP. Jadi, ATP bersih yang dihasilkan adalah 36 ATP. Selanjutnya yaitu proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan 1 glukosa. Respirasi anaerob merupakan salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu, seperti etanol atau asam laktat. Asam pirufat yang dihasilkan pada tahapan glikolisis dapat dimetabolisasi menjadi senyawa yang berbeda, ada atau tersedianya oksigen atau tidak. Proses glikolisis anaerob dibedakan atas 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol dimulai dari proses glikolisis, yaitu pengubahan glukosa menjadi asam pirufat, yang kemudian akan dibentuk menjadi asetildehid. Selanjutnya, melalui proses H+, diubah menjadi NAD+, akan menghasilkan etanol atau alkohol. Selanjutnya yaitu fermentasi asam laktat, yaitu dimulai dari proses glikolisis, yaitu proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat dengan bantuan NADP plus 2P yang menghasilkan 2 ATP dan 2 NAD plus menghasilkan 2 NADH. Selanjutnya, dalam pembentukan menjadi asam laktat dibutuhkan H+ bereaksi dengan NAD+. Dalam proses glikolisis anaerob ini menghasilkan 2 ATP, di mana mempunyai perbandingan 36 ATP dengan proses glikolisis aerob. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.